Sebagai ASN, kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Salah satunya adalah melayani para peserta didik untuk mengambil soal luring. Soal luring merupakan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Di era pandemi seperti ini, untuk siswa yang tidak mampu melaksanakan secara daring, maka sekolah menyediakan layanan secara luring. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Nasionalisme merupakan rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme juga adalah bentuk dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Sebagai aparatur sipil negara, sajian nasionalisme ini bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen seluruh ASN menjadi seseorang yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ini adalah beberapa sajian kami mengenai pelaksanaan tugas jabatan sesuai nilai-nilai dasar nasionalisme. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking itu jadi peregangan dulu sebelum kita mulai. Yuk, semuanya angkat tangannya ke atas. Yang masih ngantuk, matanya 5 watt, coba melek dulu, angkat tangannya ke atas. Yuk, bareng-bareng. Terus kepalanya diputar-putar kepalanya. Baik, bagus. Oke ya, Ibu lanjut. Untuk pembelajaran hari ini mengenai pembentukan BPUPKI. Yuk lihat di layarnya. Kalau yang punya buku tulis, pulpen ya dicatat ya anak ya, karena takutnya nanti kalian lupa. Lebih baik dicatat gitu materinya. Sebelum Ibu bahas mengenai pembentukan BPUPKI, Ibu akan bahas sedikit flashback bagaimana sampai sejarahnya itu BPUPKI ada. Jadi kan Indonesia dulunya dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Ada yang tahu tidak? Belanda dan Jepang menjajah selama berapa tahun dan berapa abad? Ada tugas hari ini di mana kalian harus mengerjakan hari ini juga, dan jangan leave dari Zoom dulu ya, jangan meninggalkan Zoom. Jadi tugasnya di sini live worksheet, Ibu share sekarang ya lewat grup PPKN kelas 7H. Ya, Bu. Coba dilihat dulu WA-nya. Ya, Bu. Dilihat WA-nya. Iya. Bentar ya. Udah, Bu. Lihat dulu WA-nya. Ibu sudah kirim di grup kelas 7H. Ya, Bu. Udah. Udah ada? Udah ada, Bu. Udah, Bu. Waktu yang Ibu berikan hanya 10 menit. Kalau lebih baik 10 menit. bisa dikerjakan lebih baik. 10 menit silakan kalian mengerjakan. Sama halnya live worksheet ya yang kemarin. Jadi kalian kirimnya nanti ke email Ibu nih, seperti yang ada di layar kalian, bisa dilihat nggak ini? Email Ibu giriyasinta@gmail.com. Pastikan namanya di sini, nama kalian ya, nama kalian sendiri bukan nama Ibu. Ini contoh aja nama Ibu. Kelas, tolong dicantumkan kelas 7H.
sekolahnya SMPN 20 Bandung. Email Ibu giriyasinta@gmail.com. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. dikerjakan. Jangan dulu meninggalkan Zoom karena kita akan bahas bersama-sama ya. Soalnya belum kesimpulan juga. Sangat mengerjakan. Udah. Oke, ini udah ada nih. Bisa lihat nggak di layar kalian? Yudo 9, Aziz 10, Noval 7, dia bagus. Yang lain yang masih mengerjakan silakan mengerjakan. Kita bahas dulu ya. Ibu pakai yang punya Yudo. Coba lihat di layar kalian ya di sini. Kita bahas dulu. Belanda menyerah kepada pihak sekutu tanggal 8 Maret 1942 ya. Semboyan 3 yang dibawa oleh Jepang yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Nomor 3, pembentukan BPUPKI dilakukan oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Oke. Di bawah ini yang merupakan tugas dari BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di sini jawaban Yudo itu C, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau C di sini, ini merupakan tugas dari PPKI. Ya. Yang kelima, dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Cho Sakai. Nomor 6, tokoh kemerdekaan yang menjadi ketua BPUPKI adalah Rajiman Medio di Ningrat. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara. Terus yang nomor 8, sidang BPUPKI yang kedua dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yang nomor 9, pelaksanaan sidang BPUPKI dilakukan di Gedung Chosani. Nomor 10, hari lahirnya Pancasila dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni 1945. Bagus sekali ya. Yang belum mengerjakan, silakan lanjut mengerjakan ya anak-anak. Baik. Kita lanjut kesimpulan dulu ya anak-anak, karena waktu juga ini. Oke. Kesimpulannya untuk materi hari ini yaitu Jepang akhirnya membuktikan janji kemerdekaannya bagi bangsa Indonesia dengan dibentuknya BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia yang merdeka. Terus yang ketiga, sidang pertama BPUPKI resmi itu dipimpin langsung oleh ketuanya, dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nomor 4, sidang kedua atau sidang tidak resmi itu berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli. Yang kelima, generasi muda perlu meneladani nilai-nilai juang para tokoh dalam peran proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anak, cukup sekian paparan materi hari ini dari Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan itu kalian bisa serap. Mohon maaf ya anak-anak apabila ada salah-salah kata selama Ibu memaparkan materi pagi ini ya. Oke, sebelum Ibu akhiri, coba di-on-kan dulu kameranya. Kita ambil dulu foto kali ya, biar ada momen gitu. Coba di-on-kan dulu kameranya. Kayaknya bebas ya. Ibu screenshot sekarang. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik anak-anak, terima kasih ya waktunya untuk hari ini. Cukup sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku tradisi kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, pendidik atau guru, tugas tenaga kependidikan atau administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter, atau watak dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Proses pembentukan karakter diawali dengan pembiasaan. Proses pembiasaan inilah yang kita kenal dengan budaya atau pembudayaan. Maka, dalam rangka membentuk karakter yang dituju, perlu dibangun budaya positif di lingkungan sekolah.
Budaya sekolah dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Artinya, budaya sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk. Dan dalam melaksanakan pengembangan budaya tradisional Jawa Barat, untuk menghasilkan insan yang tangguh, terbiasa hidup sehat, disiplin, berbudi pekerti, dan santun dalam pergaulan, inilah implementasi sekolah berbudaya di lingkungan pada warga sekolah sebagai cara untuk melestarikan nilai-nilai budaya daerah, khususnya budaya tradisional Jawa Barat, dalam rangka membangun semangat nasionalisme di sekolah melalui kearifan lokal. Implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme sebagai pelayan publik dalam pelaksanaan tugas jabatan seorang guru di lingkungan sekolah, contohnya pembiasaan sholat duha sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sebagai perwujudan manusia Indonesia yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai seorang ASN, kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesi kami di kehidupan sehari-hari sebagai pelayan publik, secara profesional, berintegritas, serta penuh tanggung jawab. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran serta pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun keadaan di Indonesia sedang goyah karena pandemi, setiap peserta didik harus tetap mendapatkan haknya, baik secara daring melalui pembelajaran jarak jauh maupun secara langsung melalui PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas.